Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah pengalaman Harry yang terjadi di tahun 1991. Seperti bermimpi, Harry tak percaya kalau temannya melakukan pesugihan demi menghidupi ibu dan adiknya. Kedua teman Harry yang bernama Cipta dan Aji sudah berteman sejak kecil dan masih satu kampung dengannya. Mereka bersama-sama merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan yang sama. Untuk menghemat biaya hidup, mereka mengontrak rumah yang tak jauh dari pabrik tempat bekerjanya. Aji dan Cipta dulu bekerja di pabrik yang sama, sedangkan Harry bekerja di perusahaan yang berbeda dan lokasinya cukup jauh dari rumah kontrakan. Sudah 6 bulan ini Cipta tidak bekerja karena ada pengurangan karyawan di pabriknya. Beruntung bagi Aji yang masih dipertahankan untuk bekerja di pabriknya, walaupun masih bekerja di satu pabrik yang sama. Tapi entah kenapa hanya Aji yang dipertahankan tetap bekerja di situ oleh manajernya. Berbeda dengan kehidupan Harry dan Aji, Cipta yang tidak memiliki ayah sejak 3 tahun belakangan ini harus berjuang menghidupi ibu dan kedua adiknya. Perhatian dan kasih sayang Cipta ke ibu dan adiknya sangatlah besar. Dia rela menahan lapar hanya untuk mengirimkan uang ke kampungnya. Tapi karena sudah 6 bulan tidak bekerja, Cipta tidak bisa mengirim uang lagi. Jangankan untuk membantu keluarga. Untuk makan sehari-hari saja, dia sering pinjam dan makan gratis dari Aji dan Harry. Sudah berpuluh-puluh surat lamaran dikirim, tapi tidak satu pun yang menerimanya bekerja. Sebagai seorang pengangguran yang hanya berdiam di rumah saja, membuat Cipta lebih banyak melamun dan merenungkan nasibnya. Kadangkala dia merasa tidak adil dengan kehidupan ini. Cipta yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan selalu bekerja rajin dan benar, tapi kenapa Tuhan memperlakukan dia seperti ini? Bukankah Tuhan tahu kalau dia butuh pekerjaan? Tuhan tahu cara dia bekerja. Tapi kenapa Aji yang terbilang malas dan sering tidak masuk kantor masih dipertahankan untuk bekerja di pabrik itu? Pikiran Cipta yang kacau bercampur aduk dengan amarah dan kekesalan terkadang membuatnya tidak lagi percaya dengan Sang Pencipta. Rasa tidak percaya itulah yang membawanya untuk berpikir mencari jalan pintas yang bisa memberikan kehidupan, mewah dan berlimpah harta untuk membahagiakan ibu dan adiknya. Sudah 1 minggu ini, kalau malam Harry dan Aji sering melihat Cipta melamun di teras rumah. Bahkan sampai jam 3 pagi, Cipta masih duduk termenung di depan teras. Setiap ditanya Harry dan Aji, Cipta hanya menjawab singkat saja. Bahkan terkadang tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun. Terlihat beban pikirannya terlalu berat untuk dibicarakan ke orang lain. Malam sekitar jam 7, Harry dan Aji yang sudah berada di rumah tak melihat Cipta. Dan sampai jam 9 malam, Cipta belum juga terlihat. "Cipta kemana, Ji?" tanya Harry sambil memberikan segelas kopi hitam ke Aji. "Nggak tahu gua. Emang waktu lu pulang, dia udah nggak ada? Kan lu duluan ya pulang, Ji." "Udah nggak ada. Gue pikir lu tahu dia kemana." "Ri, lu perhatiin nggak? Dia udah seminggu ini sering duduk di teras sampai malam. Emang ada masalah apa sih?" tanya Aji penasaran. Harry mengambil rokok dan menyalakan korek di tangannya. Wajahnya seperti memikirkan sesuatu. "Kasian dia mikirin ibu sama adiknya. Ya lu bayangin aja, 6 bulan gak kerja, lamar sana, lamar sini gak diterima. Gimana dia gak stres? Dia pernah bilang sama gua, dia malu makan gratis dari kita. Kita kan kenal dari kecil, kenapa harus malu? Tapi gua perhatiin nih, Ri, sejak dia gak kerja, jarang ngomong sama gua. Biasanya kan suka cerita tuh masalah keluarga atau kantor. Tapi ini jadi pendiam gitu," jawab Aji mempertanyakan sikap Cipta yang berubah menjadi pendiam. "Kalau itu gue nggak tahu deh. Dia kan paling deket sama lu.
Gue pikir masih sering cerita ke lu. Dari kecil memang kita tuh bertiga dekat, tapi dia paling dekat sama lu, Ji. Tadi gue pikir dia ribut atau tersinggung sama lu. Kayaknya enggak dah. Soalnya gue tahu betul kalau dia lagi tersinggung. Ini karena dia lagi nganggur, jadi stres kali. Jawab Aji meyakinkan kalau mereka berdua baik-baik saja. Gue takutnya dia bunuh diri. Dia kan sikapnya tertutup. Amit-amit jangan sampai. Jawab Harry yang sedikit kaget mendengar perkataan Aji. Setelah cukup lama menunggu Cipta yang tidak juga pulang ke rumah, akhirnya Harry dan Aji masuk ke kamar untuk tidur malam itu. Tak terasa 6 hari sudah Cipta tak berada di rumah. Malam sepulang kerja, Aji dan Harry terkadang masih membicarakan Cipta dan berharap Cipta memberi kabar di mana keberadaannya. Aji dan Harry sudah sepakat jika sampai 2 hari lagi Cipta tidak pulang, mereka akan menghubungi salah satu keluarganya untuk menanyakan keberadaan Cipta, apakah temannya itu berada di kampung. Baru saja mereka membicarakan Cipta, dari luar terdengar suara pintu pagar seperti dibuka. Dengan sigap, Harry berdiri dan melihat ke teras rumah. Melihat temannya yang datang, Harry kembali duduk di samping Aji. Cipta yang sudah berada di dalam rumah menatap kedua temannya yang berada di ruang tengah. Dengan sedikit tersenyum, Cipta melangkahkan kakinya menuju ke kamar. "Dari mana lo?" tanya Harry. "Dari rumah teman." "Tak, lu kalau pergi ngomong dong, jadi nggak bikin khawatir orang." "Ngapain lu khawatirin hidup gua? Tuhan aja nggak peduli sama gua nganggur aja nggak dikasih kerjaan." Jawab Cipta sambil terus berjalan masuk ke kamarnya. "Jangan ngomong gitu, semua orang ada waktunya. Buktinya Tuhan masih sayang sama lu masih dikasih nafas sampai sekarang." Jawab Harry dengan suara sedikit kesal. Cipta hanya terdiam. Dia langsung rebahan di atas ranjang dan tidak keluar dari dalam kamar. Sampai besok pagi saat Aji dan Harry berangkat kerja, Cipta masih berada di dalam kamar. Tidak seperti biasanya. Setiap pagi biasanya dia sudah berada di teras rumah. Waktu terus berlalu. Sampai jam menunjukkan pukul 10 malam, Harry dan Aji yang sudah pulang dari kantor dan berada di rumah terlihat santai berada di ruang tengah. Tak berapa lama karena lelah, Aji tidur lebih dahulu. Sedangkan Harry masih berada di ruang tengah ditemani Cipta. Harry berusaha bertanya apa yang dilakukan Cipta selama seminggu pergi dari rumah. Cipta hanya terdiam dan sedikit tersenyum setiap kali ditanya Harry. Berkali-kali Harry memberi pengertian ke temannya itu untuk sabar menghadapi kerasnya hidup di dunia ini, dan berharap Cipta tidak putus asa menerima apa yang sudah ditakdirkan Sang Pencipta. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Cipta hanya terdiam, seakan-akan menganggap perkataan Harry hanya dongeng belaka. "Tak, lu ngerti kan maksud gua? Kok dari tadi gua ngomong gak ada yang dijawab?" Lagi-lagi Cipta hanya tersenyum. Dan kali ini dia melihat wajah Harry, seperti ada yang mau dibicarakan. Ada 2 menit Cipta menatap wajah Harry. Harry yang melihat itu mulai risih, karena Cipta tidak pernah seperti itu. "Ri, siapa yang menurut lo paling dekat dengan gua? Elu atau Aji?" Dengan suara terbata-bata, Cipta mulai bicara. "Pastinya Aji, dari kecil kan sebelum kenal gua, lu udah deket duluan sama Aji. Emangnya kenapa?" "Berarti gua nggak salah pilih," jawab Cipta menundukkan kepalanya. "Maksudnya? Kok lu tanya gitu? Gue bingung sama lu, Tak. Sikap lu kok aneh belakangan ini. Kalau ada masalah ngomonglah, jangan dipendam sendiri." Cipta hanya terdiam. Karena tidak mendapat jawaban dari temannya, Harry juga ikut terdiam. Ada sedikit rasa kesal yang dirasakan Harry, karena melihat Cipta sulit sekali untuk diajak bicara. Saat suasana hening,
Mereka berdua tersentak kaget mendengar teriakan dari dalam kamar Aji. Dengan sigap, Harry langsung berlari menuju ke kamar. Di dalam kamar, dilihatnya Aji sudah berada di lantai, di samping ranjang dengan wajah takut dan badan gemetaran. Harry langsung mengangkat badan Aji ke pinggir ranjang. Tak berapa lama, Cipta menyusul dan sudah berada di depan pintu kamar. Dengan suara yang gemetaran, Aji menceritakan kalau barusan dia didatangi makhluk tinggi besar dengan mata merah. Makhluk itu menarik tangannya dan mengajaknya pergi. Tapi dengan sekuat tenaga, Aji berusaha melepaskan genggaman tangan makhluk itu. Dan makhluk itu berkata kalau dia akan kembali lagi membawa Aji. "Elu mimpi atau emang lihat setannya?" tanya Harry penasaran. Gua nggak ngimpi, tapi emang bener tuh setan ada di kamar gua." Berbeda dengan Cipta, dia hanya berdiri di depan pintu kamar Aji. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya. Cipta tidak terlihat kaget atau takut. Semua seperti biasa saja baginya. Malam itu karena takut, Aji minta untuk tidur di kamar Cipta. Tapi Cipta menolak keinginan temannya itu. Dengan alasan dia kurang enak badan dan ingin tidur sendiri. Melihat gelagat dan jawaban Cipta, Harry langsung merangkul Aji dan membawanya masuk ke kamar. "Ji, lu jangan tidur di kamar Cipta. Lu gak lihat udah seminggu ini sikapnya aneh?" "Iya bener, gue lupa. Dia lagi stres. Biasanya gampang tersinggung, ntar malah bikin masalah baru lagi," jawab Aji membenarkan apa yang dikatakan Harry. Malam setelah kejadian itu, mereka tidur dengan perasaan sedikit takut, terkecuali Cipta yang terlihat seperti biasa saja. 3 hari sejak kejadian itu, Harry yang sudah bersiap-siap berangkat kerja, masih melihat Aji terbaring di ranjang. Hari ini Aji tidak masuk kerja. Badannya panas dan merasa kurang enak badan. Entah apa yang dirasakan Aji. Sudah 3 hari badannya panas. Terkadang Aji seperti ketakutan. Matanya suka mendelik dan mengigau kalau tidur. Harry yang melihat kondisi temannya berusaha mengajak Aji untuk berobat ke dokter. Tapi Aji selalu menolaknya. Harry juga berusaha mencari orang pintar yang bisa mengobati Aji. Karena sejak kejadian malam lalu, di mana Aji melihat makhluk tinggi besar di kamarnya. Sejak itulah badan Aji panas dan sering merasa ketakutan. Memasuki hari keempat, kondisi Aji semakin parah. Dia tidak bisa bangun dari ranjang. Sore sekitar jam 4, Cipta pamit untuk pergi ke rumah temannya. Ada rasa kesal melihat sikap Cipta yang tega meninggalkan Aji yang sedang sakit. Padahal malam itu Harry ingin mendatangi rumah Ustadz Ali yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Tapi Harry juga ragu meninggalkan Aji sendirian yang tidak bisa menggerakkan badannya. Harry membatalkan keinginannya untuk ke rumah Ustadz malam itu dan merencanakan besok pagi saja dia perginya setelah Cipta pulang. Sekitar jam 1 pagi, Harry yang berada di kamar dengan setianya menemani Aji yang terlihat tidur di atas ranjang. Karena bosan di kamar dan merasa sudah tenang melihat temannya tidur, Harry beranjak ke ruang tengah. Di ruang tengah, Harry duduk dan menikmati segelas kopi di tangannya. Dari wajahnya, dia seperti memikirkan sesuatu. Belum ada setengah jam di ruang tengah, secara tiba-tiba Harry bangun dari duduk dan berjalan ke kamar Cipta. Tangannya membuka pintu kamar Cipta yang tidak dikunci. Matanya menatap setiap sudut ruang kamar. Terlihat tidak ada apa-apa di dalam kamar. Mata Harry tertuju ke meja yang ada di sudut kamar. Dia melihat foto mereka bertiga sewaktu berada di Bandung. Tapi yang anehnya dari foto itu, foto mereka yang tadi bertiga terdapat coretan dan lingkaran di wajah Aji dan Harry. Harry mencoba membalikkan foto itu. Di balik foto ada tulisan tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran Aji dan Harry. Dan yang lebih mengejutkan Harry lagi, di bawahnya ada tulisan, "Temanku yang paling dekat, itulah yang kupilih." Membaca tulisan itu,
Harry langsung teringat kata-kata Cipta beberapa hari lalu. "Ri, siapa yang menurut lo paling dekat dengan gua? Lo atau Aji?" Dengan suara terbata-bata, Cipta mulai bicara. "Pastinya Aji, dari kecil kan sebelum kenal gua, lu udah deket duluan sama Aji. Emangnya kenapa?" "Berarti gua nggak salah pilih." Harry terdiam sejenak. Dia mengingat-ingat semua kejadian di rumah itu. Dari mulai Cipta pergi berhari-hari lamanya, sampai Aji didatangi makhluk tinggi besar. Maksudnya apa ya? Kok gue ngerasa ada yang gak beres nih sama Cipta? Gumam Harry dalam hati. Belum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba Harry mendengar suara Aji seperti kesakitan. Tanpa pikir panjang lagi, Harry langsung lari ke kamar Aji. Tepat di depan kamar, dia melihat Aji sedang kejang-kejang. Matanya melotot dan tangannya menunjuk ke arah langit-langit di atas kamar. Hanya persekian menit Harry menyaksikan Aji ketakutan dan kesakitan. Dan setelah itu, tubuh Aji terdiam tak bergerak lagi. Harry yang melihat itu langsung memeluk badan Aji. Digoyang-goyangnya badan Aji. Berkali-kali Harry memanggil nama temannya itu. Badan Aji terbujur lemas di atas ranjang dan tak bergerak lagi. Karena tak mendapat respon dari Aji, Harry mencoba mengulurkan jarinya ke hidung Aji. Tidak ada hembusan nafas yang dirasakan Harry. Refleks Harry langsung berteriak dan meminta pertolongan tetangga yang ada di sekitarnya. Mendengar teriakan Harry, beberapa warga datang menghampiri dan masuk ke dalam rumah untuk mengecek kondisi Aji. Pak Amir, tetangga yang persis di sebelah rumah Harry, langsung mendatangi klinik terdekat untuk menjemput dokter jaga malam itu. Dan hasil pemeriksaan dokter yang sudah berada di kamar mengatakan kalau Aji sudah meninggal. Mendengar itu, Harry langsung jatuh duduk di lantai. Beberapa warga menenangkan Harry yang histeris menangis memanggil nama Aji. Besok pagi sekitar jam 7, Harry mengantarkan jenazah Aji ke kampung halamannya menggunakan mobil jenazah dan semua sudah diurus oleh ketua RT dan warga setempat. Singkat cerita, Harry yang masih berada di kampung, tepatnya 3 hari setelah kematian Aji, sekitar jam 1 pagi, Harry yang sedang berada di kamar seperti melihat bayangan. Harry yang belum tidur tersentak kaget begitu melihat sosok laki-laki berdiri di depan pintu kamarnya. Dengan memberanikan diri, dia menatap laki-laki yang berada tepat di depan pintu. Dari wajahnya, Harry mengenal laki-laki itu. Dia seperti melihat Aji berdiri menatapnya. Wajahnya nampak sedih dan menahan sakit. Samar-samar Harry seperti mendengar suara Aji yang meminta tolong. Bukan itu saja, Harry juga mendengar Aji seperti menyebut nama Cipta. Aji seakan-akan mengatakan kalau semua itu adalah perbuatan Cipta. Baru saja Harry berdiri dari ranjang untuk menghampiri, sosok bayangan yang mirip Aji itu langsung menghilang. Harry langsung duduk lemas di pinggir ranjang. Dia yakin benar kalau arwah Aji memberi pesan untuknya. Dan dugaan Harry selama ini benar kalau Cipta telah menumbalkan temannya untuk pesugihan. Kebesokan paginya, Harry pamit ke ayah dan ibu untuk balik ke Jakarta, ke rumah kontrakannya. Sebelum balik, Harry sempat melewati rumah orang tua Cipta. Di depan rumah Cipta nampak sepi, tidak ada siapa-siapa. Baru saja berjalan 10 meter melewati rumah Cipta, dari belakang badannya dia seperti mendengar seseorang berbisik di telinganya. Suara itu seakan-akan mengatakan agar Harry segera pergi dari rumah kontrakannya dan menjauhi Cipta temannya itu. Berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya Harry sampai di rumah kontrakan. Di depan teras dia melihat Cipta sedang duduk. Wajah Cipta nampak berbeda. Tidak ada kesedihan di wajahnya. Wajahnya nampak lebih bersemangat dibandingkan dulu. Harry yang sudah berada di halaman rumah langsung memberitahu tentang Aji yang sudah meninggal.
bukan tangisan atau kesedihan yang dilihat Harry, tapi ada senyuman di bibir Cipta saat mendengar kabar itu. Harry yang melihat itu langsung berkemas-kemas merapikan barangnya. Dia hanya membawa baju serta barang seadanya yang bisa dia bawa hari itu. Melihat Harry merapikan barangnya, Cipta yang tadi berada di teras tiba-tiba sudah berada tepat di pintu kamar Harry. Harry yang awalnya biasa saja mulai ada rasa takut, apalagi melihat tatapan mata temannya itu. "Harry, lu masuk kayak ke kamar gua." Harry tersentak kaget. Dia tidak menyangka apa yang ditanyakan Cipta. Mau berbohong tapi Harry tidak berani. Harry juga mengingat kalau dia lupa mengembalikan foto yang dilihatnya di tempat semula. Iya, gua masuk ke kamar lu," jawab Harry dengan suara sedikit gemetaran. "Ngapain lu masuk kamar gua? Lu pengen ketemu Aji?" "Belum waktunya, Harry. Lu bukan orang yang gua pilih." Mendengar itu, Harry hanya terdiam menundukkan kepalanya. Karena tidak ada respon dari Harry, Cipta langsung berjalan masuk ke dalam kamar. Dengan tergesa-gesa dan rasa takut, akhirnya Harry selesai juga merapikan barangnya. Tidak semua barang dibawa. Yang penting baginya, dia harus secepatnya keluar dari rumah itu. Dengan membawa satu tas ransel besar di pundak dan 2 tas di tangannya, Harry mengetuk kamar Cipta. Harry pamit untuk pergi dari rumah itu. Cipta yang mendengar temannya pamit seperti biasa saja. Senyum sinis dan tatapan mata yang sadis menatap Harry. Cipta mengulurkan tangannya. Harry yang merasa takut dan harus segera keluar dari rumah itu hanya tersenyum. Dia tidak mau menjabat tangan Cipta. Harry langsung pergi meninggalkan rumah itu. Hari itu Harry menginap di rumah temannya sebelum mendapat kontrakan yang baru. 1 tahun sejak kejadian itu, orang tua dan adik Cipta tidak lagi tinggal di kampung. Rumahnya dibiarkan kosong dan terbengkalai. Mereka sudah tinggal di Jakarta bersama Cipta di rumah barunya. Sedangkan rumahnya di kampung sekarang terkenal angker. Terkadang ada suara tangisan dan rintihan kesakitan. Bahkan beberapa orang warga sering melihat penampakan sosok laki-laki atau wanita di rumah itu. Itulah cerita pengalaman Harry yang hampir dijadikan tumbal oleh temannya sendiri. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.